Halo saudara, salam jumpa di Gelar Perkara, saya Vidi Batlolone. Saudara, polisi masih menyelidiki dugaan perundungan yang mengakibatkan seorang siswa SMP di Tangerang Selatan meninggal dunia. Berdasar pengakuan keluarga, MH mengalami perundungan sejak menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Lantas mengapa pihak sekolah tidak mengetahui perundungan yang dialami bocah 13 tahun tersebut? Simak liputan selengkapnya dalam Gelar Perkara, Nyawa Melayang Karena Perundungan. MH mengaku merasakan sakit di bagian kepala usai dipukul teman sekelasnya. Lantas bagaimana sebenarnya kejadian yang dialami MH? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Argan Anjani. Almarhum ini piket di hari Senin. Jadi almarhum ini mau ngambil sampah di kolong meja, baru pengen ambil, belum sempat ngambil. Cuman dari belakang itu katanya pelaku mukul pakai kursi. Apalagi setelah kejadiannya menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kemarin kami tidak masang CCTV di kelas, tapi di beberapa titik di tempat aktivitas siswa kayak di Selasar, di lapangan dan pasang. Mungkin ini jadi tambahan kami untuk lebih mudah mengawasi aktivitas anak-anak sekolah. Seorang remaja 13 tahun, siswa SMP negeri di Tangerang Selatan kehilangan nyawa, diduga usai mengalami perundungan di sekolahnya. Pihak keluarga bilang, korban mengaku telah dipukul menggunakan kursi oleh teman sekelasnya. Lantas, di mana duduk perkara kasus ini? Mengapa kekerasan di lingkungan sekolah masih terus terjadi? Di mana celahnya? Simak penelusuran kami di Gelar Perkara. 16 November, suasana haru mengiringi pemakaman MH, siswa SMP di Tangerang Selatan yang meninggal karena diduga mengalami perundungan di sekolahnya. Selain kedua orang tua dan kakak kandung MH, para tetangga warga Gang Haji Ahmad Ciater Tangerang Selatan juga merasakan kesedihan mendalam. Munculnya dugaan adanya tindak kekerasan terhadap MH di sekolah mendorong polisi berinisiatif menyelidiki kasus ini, meski belum ada laporan resmi dari pihak keluarga. Ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban. Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Baru-baru ini kami mendatangi tempat tinggal MH. Suasana duka masih menyelimuti pihak keluarga. Kami bertemu ayah dan kakak perempuan MH. Masih jelas dalam ingatan Sahara, kakak kandung MH. Sehari usai kejadian, akhirnya MH bercerita pada sang ibu soal kejadian yang menimpa dirinya pada 20 Oktober lalu. Tapi awalnya itu dia nggak mau ngaku kan, tapi secara fisik tuh udah kelihatan dari matanya, cara jalannya seloloyongan. Terus kebetulan kan ada ibu juga di kamar. Jadi kita komunikasinya di kamar, ibu nanya, "Bang, kenapa sih ngaca terus? Jalannya juga aneh." Terus almarhum ini bilang, "Tapi mama jangan kaget, jangan nyesek, karena kan ibu punya penyakit jantung juga, jadi takut ibu kenapa-napa." Terus almarhum ini cerita lah, ternyata kepalanya ini dipukul pakai bangku sama temennya. Berdasar keterangan keluarga, Senin 20 Oktober usai jam pelajaran sekolah berakhir, MH yang tengah bertugas membersihkan kelas mengalami kekerasan fisik yang dilakukan teman sekelasnya. Sepulang sekolah, MH tak menceritakan kejadian yang dialaminya pada siapapun, dengan alasan tak ingin mengagetkan sang ibu yang tengah menderita sakit jantung. Sehari kemudian, MH mengaku pada ibu dan sang kakak bahwa kepalanya terasa sakit lantaran dipukul menggunakan kursi oleh salah satu teman sekelasnya. Sarah sempat menghubungi guru MH, memberitahukan kejadian yang dialami adiknya. MH sempat dibawa ke rumah sakit swasta di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Tapi karena kondisinya tak membaik, MH dirujuk ke rumah sakit Fatmawati. Sepekan menjalani perawatan intensif pada 16 November, MH dinyatakan meninggal dunia. Sarah bilang, di hari yang sama, beberapa saat sebelum dipukul, terduga pelaku beberapa kali menendang lengan adiknya. Di hari yang sama juga selesai MBG, katanya Ijam ini kebetulan belum selesai nulis.
pelajaran sebelumnya, jadi dia lanjut nulis. Pelaku ini nendang lengan Ijam sebanyak 3 kali katanya. Saya tanya pelan atau sedang atau kenceng, kata dia ya lumayan katanya. Padahal Ijam ini udah bilang, Ki tolong dong, gue lagi nulis, tulisan gue jadi kecoret terus, gue capek nulisnya. Terus langsung lapor ke wali kelas, nelfon. Tanggapan wali kelasnya gimana? Dia bilang mau ditindaklanjuti, terus mau pindahin bangku biar nggak berdekatan dengan pelaku. Nyatanya bukan sekali ini saja MH mengalami perundungan. Jauh sebelum kejadian, korban beberapa kali enggan masuk sekolah. MH minta tolong kakaknya untuk memintakan izin absen pada wali kelas dengan alasan sakit. Ijam tuh pernah ngerasa takut pergi sekolah nggak sih, Kak? Ada beberapa kali dia bilang, Kak izinin aku dong sekolah, bilang aja sakit ke guru, aku nggak mau. Tapi nanti jam 8, jam 9 dia main gitu, sakit kok main jam gitu. Karena itu dia takut. Iya, nggak sakit sebenarnya, cuman alasan aja. Sahara yang selama ini menjadi tempat curhat sang adik telah mengetahui bahwa perundungan terjadi sejak MH menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Mereka pun tak pernah memberitahu sang ibu maupun pihak sekolah lantaran tak ingin membuat ibunya terkejut. Jadi kronologi MPLS itu, Ijam ini lagi ngobrol sama temennya, namanya Alif. Lagi ngobrol, tiba-tiba temennya lagi, saya kurang tahu namanya, inisialnya B, dia ini ngelempar bungkus bekas makanan ke arah Ijam. Ijam nggak terima dong, karena ya kena ke Ijam, dilempar balik dong ke si B ini. Tapi si B ini malah mau ngelempar balik ke Ijam, kenanya ini pelaku ini tiba-tiba nampar Ijam. Padahal kan bukan Ijam yang lempar ke arah itu, tapi si B. Oke. Terus itu di perundungan itu berlanjut sampai ke pemukulan itu. Iya. Katanya itu dia takut gurunya lapor ke orang tua, ke ibu. Ibu kan punya penyakit jantung, terus pasien cuci darah rutin. Jadi takut ibu kenapa-napa. Untuk mengetahui duduk perkara dugaan perundungan yang dialami korban MH, kami menemui pihak sekolah. Kami mengetahui setelah ini viral dan yang jelas kami sudah laporkan, kami sudah sampaikan ke pihak yang berwenang, bahkan pihak penyidik juga sudah datang kepada kami untuk langsung olah TKP, jadi semuanya sudah ditangani oleh pihak penyidik Polres Tangerang Selatan. Gitu. Artinya Ya. sudah diketahui dan sudah dalam proses penanganan. ya, bahkan saya Sri Imam juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan begitu ya Sri Imam. Betul, Bu. Iya. Kepala sekolah menyebut pihaknya tidak melihat ada tanda-tanda perundungan antar siswa di lingkungan sekolah sejak kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti MH. Untuk anak-anak kami untuk bisa saling berbagi cerita begitu. Dan saat itu pelaku dan korban juga pernah menulis secara di kertas itu. Betul. Sudah. Juga, Itu sudah memang sudah ya. Ya. Goresan tangan si anak itu memang ada dan memang sudah disampaikan bahwa ini loh buktinya nih anak ini baik-baik saja gitu. Saudara, berdasar keterangan dari keluarga korban mendapati luka di kepala akibat dari kursi yang ada di ruang kelas. Lalu seperti apa kursi yang ada di setiap ruang kelas di sekolah ini? Saudara, inilah kondisi kelas yang berada di SMPN di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Dan ini adalah kursi yang diduga menjadi barang yang ke kepala korban. Dan ini menurut saya cukup berat. Kursi ini dipenuhi dengan full besi. Hingga saat ini, Polres Tangerang Selatan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan kasus perundungan yang mengakibatkan korban MH meninggal dunia. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk diantaranya pihak sekolah.
Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Yang jelas 6 orang saksi ini adalah pihak-pihak yang kita lihat mengetahui rangkaian adanya kejadian dugaan tindak pidana ini. Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Pengawasan yang lemah menjadi celah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan, dugaan kasus perundungan ini menjadi bahan evaluasi bagi semua institusi pendidikan. Pengawasan di lingkungan sekolah harus ditingkatkan, salah satunya dengan memasang CCTV di semua tempat rawan perundungan. Ya tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Ya tentu kemarin kami tidak masang CCTV di kelas, tapi di beberapa titik di tempat aktivitas siswa kayak di Selasar, di lapangan kami pasang. Mungkin ini jadi tambahan kami untuk lebih mudah mengawasi aktivitas anak-anak sekolah ketika misalnya jam istirahat atau jam pergantian guru, misalnya kan ada jeda kalau guru mata pelajaran tadi. Maka menjadi penting untuk memasang CCTV di semua ruangan barangkali supaya bisa memantau semua aktivitas siswa-siswi selama di sekolah. Komisi Perlindungan Anak menilai, berkaca dari kejadian ini, pihak sekolah harus lebih peka mendeteksi adanya tanda-tanda perundungan sekecil apapun. Kelalaian sedikit dapat berakibat fatal pada anak korban perundungan. Baik orang tua siswa maupun pihak sekolah harus membangun komunikasi dua arah yang baik. Jangan remehkan laporan sekecil apapun tentang bullying yang terjadi di sekolah. Jangan diremehkan. Biasa itu, biasa dulu juga ibu kayak gitu. Jangan, karena anak-anak kita hari ini berbeda. Jadi kalau misalnya ada anak yang menjadi korban bullying, dia bisa berani ngomong, kemudian berani lapor. Itu kan yang penting itu, sehingga sekolah bisa merespon dan juga bisa memantau anak-anak mana yang membutuhkan perhatian khusus apa tidak. Artinya di sini komunikasinya juga harus timbal balik ya, antara orang tua, sekolah. Jadi kalau ada apapun yang terkait dengan anak, mungkin anak tidak mau cerita dengan guru, dia mau cerita dengan orang tua nanti langsung ngomong ke sekolah. Agar perundungan tak terulang, setiap sekolah diharap dapat mengantisipasi terjadinya perundungan di antara siswa. Jika ada aduan perundungan, sekolah dapat cepat tanggap menangani. Tak hanya menderita luka fisik, perundungan juga meninggalkan luka psikis berkepanjangan bagi para korban. Dan mirisnya, saat ini dalam beberapa kasus perundungan mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Semua pihak, termasuk sekolah dan keluarga, harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pihak sekolah dan keluarga harus cepat tanggap saat mengetahui anak mengalami perundungan, agar kasus serupa tak terus berulang. Arga Najani, Topan Hermanto, sampai jumpa. Perkara-perkara lain akan hadir usai jeda, antara lain seorang